Seorang laki-laki yang hampir separuh hidupnya tidak tahu dia gunakan untuk apa. Berjalan dengan lesu, tubuhnya terasa melemah. Tak ada keinginan, atau mungkin dia tidak memiliki tujuan. Jam dinding pun bersuara dan menghentakkan nada hanya sekali. Ya, tepat pukul 1 pagi hari. Tatapan matanya kosong, telinganya tak mendengar suara-suara. Berjalan tetapi, padahal laki-laki itu mampu untuk tegar, mampu melakukan kebaikan untuk dirinya. Apakah dia tidak mempunyai keinginan? Laki-laki itu duduk di teras rumah yang bukan miliknya, mencoba merasakan apapun yang mampu dirasakan. Dia membisu begitu lama. Apa kekurangan yang dipikirkan? Atau apakah dia tidak sedang merenungkan sesuatu? Laki-laki itu menghela nafas yang panjang. Berat beban kehidupan yang dijalani begitu menyiksanya. Pandangan serta masalah yang dihadapi begitu kelam, hitam dan pekat. Tak ada cahaya sedikit pun yang mampu menembus kepekatan itu. Laki-laki itu ingin meminta pertolongan dan perlindungan. Tapi kepada siapa? Kepada manusiakah? Manusia yang jelas dan pasti sama-sama bermasalah, atau kepada Tuhannya manusia? Dia ingin menemui Tuhannya. Dia ingin berbicara, bertanya, dan menyalahkannya agar beban kehidupan sedikit berkurang. Ya, sedikit saja. Laki-laki itu sebenarnya malu untuk bertemu Tuhannya, tapi dia ingin bertemu. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam, menatap tanah tempat kaki berpijak dan melangkah, melakukan apapun di atas tanah itu hingga suatu saat berada di dalamnya. Tapi laki-laki itu ingin mengetahui tentang kehidupan. Hidup dan kehidupan, kenapa diciptakan kalau harus menderita? Laki-laki itu sebenarnya sudah memiliki sesuatu, dan setiap manusia pun memiliki sesuatu juga. Tapi pertanyaannya adalah, laki-laki dan manusia itu apakah tahu sesuatu yang dimilikinya? Sesuatu yang berharga, pemberian dari sang pemberi, yang pemberian itu sangat bermanfaat dan berguna dari awal hidup hingga akhir kehidupan. Apakah penyebab dari ketidaktahuan itu? Atau mungkin sebenarnya tidak mau tahu? Tidak mau tahu apa yang berharga di dalam dirinya, dan pantaskah disebut sebagai manusia? Dan disinilah cerita dan kisah itu akan dimulai tentang sesuatu. Ya, sesuatu yang setiap manusia pasti punya. Sesuatu
itu. Suasana pagi itu terasa mencekam. Udara dingin menusuk dan mengoyak apapun yang ada di dalam kulit yang membalut tubuh. Tak terdengar suara-suara yang biasanya berdendang, bernyanyi, mengiringi berjalannya waktu. Laki-laki itu seperti berada di sebuah penjara yang lapang, tapi terasa sesak karena yang terlihat hanyalah hitam. Dia berusaha dan mencoba beradaptasi dengan keadaan itu. Hati serta akal yang ada di dalam otaknya menolak, memberontak, menanyakan apakah itu penciptaan. Mengapa tercipta dengan keadaan yang seperti ini? Keadaan yang penuh dengan masalah dan penderitaan yang tiada akhir. Entah dari mana sayup-sayup terdengar, tapi telinga tak mendengar. Samar-samar terlihat, tapi tak tergambar oleh mata. Hanya di dalam otak, sedikit demi sedikit menampakkan cerita dan kisah tentang masa lalu. Otak membuka kembali cuplikan-cuplikan sebuah kisah dan terdengar cerita tentang sesuatu. Akal mulai berkomentar tentang itu, dan hati masih berhati-hati untuk mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat atau kata yang keluar dari akal atau hati, bahkan suara dari mulut, menentukan resiko. Satu kata, resiko. Tapi di situ terdapat sebab dan akibat, terdapat nasib dan takdir, hingga Assalamualaikum. laki-laki itu tersentak, terkejut mendengar suara. Ya, suara anak kecil. Dia sadar, sedari tadi dia sendiri. Tak ada yang menemani, bahkan nyamuk pun enggan mendekat. Halo. Kembali terdengar sapaan. Laki-laki itu pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan apa yang dicari. Cilupa. Seorang anak kecil dengan muka cemot karena makan sesuatu tepat berdiri di depan laki-laki itu. Siapa kamu? Anak siapa kamu? Dini hari keluyuran. Apakah kamu hantu? Anak kecil itu pun menatap mata laki-laki itu dengan tajam, seakan-akan ingin memukuli, meludahi, bahkan membunuh laki-laki itu. Laki-laki itu menundukkan wajahnya. Jasad laki-laki yang sudah tadi lemah, lesu dan gontai mendadak terserang stroke, tak bisa berbuat apapun. Hanya ludah yang tak berair yang dia telan untuk menekan rasa takutnya. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Laki-laki itu memandangi anak itu sepertinya dia tak asing baginya. Bolehkah aku bertanya? Apa yang hendak engkau tanyakan?
Aku sendiri masih bertanya-tanya tentang diriku dan sampai saat ini pun belum menemukan jawaban. Kau dulu sekali kan pernah belajar cara mendekat kepada Tuhan. Apa kau lupa tentang itu? Lupa. Ya, itulah sifat dasar dari penciptaan manusia yang gurunya pernah menjelaskan kepada laki-laki itu. Memori ingatan yang tersimpan di dalam otaknya mulai nampak, walau hanya sedikit. Hai, kenapa diam? Coba ingat-ingat apapun yang kau pelajari, yang kau dengar, yang kau baca dan lihat, karena aku mempunyai banyak pertanyaan untukmu. Laki-laki itu hanya diam. Dia hanya mendengarkan perkataan anak itu. Dalam hati dia pun berkata, Diam dan mendengarkan dulu, baru berkata. itu sesuatu yang baik, jawab akalnya. Itu yang diajarkan gurumu, yang penjabarannya begini. Le, awakmu kudu lewis ero apa sing mbok omongke. Dudu mencerita banjur dikisahke, tapi awakmu ora weruh asal usule. Ben omonganku ono apike lan pantes diucapke. Apa artinya itu? Laki-laki itu pun semakin bingung tentang sosok kecil yang sekarang duduk di sebelahnya. Padahal akal dan hatiku yang berbicara, tapi sekecil ini kok tahu. Tak usah kau kebingungan atau bahkan ketakutan. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Dan jelaskan bahasa itu. Aku tak kuasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kau tanyakan. Tapi kamu pernah menjawab pertanyaanku dulu. Kapan itu? Bukankah kita baru bertemu? Tidak, kita dulu pernah berbicara, berpisah dan bercerita. Tapi sudah lama kau menghilang dan melupakan apa yang pernah kita bicarakan. Kamu sebenarnya ingin membuat suatu buku tentang kehidupan, sebab dan akibat, serta cara dalam memaknainya. Kata-kata si kecil pun mengingatkan tentang yang lupa. Laki-laki itu pun teringat bahwa lupa akan membuatnya jauh dari kehendak. Ya, kehendak. Tapi pertanyaannya adalah kehendak siapa? Apakah sekarang kamu ingat siapa aku? Ya, kamu Tole, yang waktu itu membuka ingatanku tentang cara mendekat, yang dulu pernah aku mempelajarinya dan memahaminya. Tapi, kenapa aku bisa melupakan hal itu? Mari kita cari cara mengetahui mengapa manusia bisa lupa dengan saling bercerita, berkisah, dan bertanya. Baiklah, aku awali lagi dengan kata-kata bijak dari manusia yang aku sebut guru. Kalaupun berbicara tentang sesuatu, harusnya kita yang menyampaikan kabar berita itu tahu dengan pasti. Bukan hanya mendapatkan cerita yang belum pasti, lalu dikisahkan kembali, agar cerita dan kisah yang di dalamnya ada perkataan menjadi baik dan pantas untuk disampaikan. Itulah arti bahasa Jawa yang aku terjemahkan sepengetahuan aku. Mungkin engkau lebih mengerti, atau yang membaca ini lebih paham. Baik, aku mengerti, tapi aku belum paham. Laki-laki itu tidak berani menanyakan ketidakpahaman si kecil karena dia merasa tidak pantas untuk menanyakannya. Kembali keheningan itu muncul, terdengar suara 2 kali. Waktu telah menunjukkan jam 2 pagi hari. Laki-laki itu mengangkat wajahnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah layar mirip dengan layar bioskop. Di situ dia melihat orang tua
duduk dengan bersahaja, yang terlihat adalah ketenangan. Orang tua itu menatap diri laki-laki itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kembali ditundukkan wajah laki-laki itu, tapi gambar itu masih terlihat dengan jelas. Hidup di dunia ini hanya sekali. Jangan dibuat susah. Bersenang-senanglah, tersenyumlah. Awal manusia diciptakan, ditempatkan di tempat yang penuh kesenangan. Kehendak dari Yang Maha berkehendak agar makhluk yang diciptakan bergembira dan memberi kabar gembira. Tapi apa? Apa dirimu merasa tak mau diciptakan? Penciptaan dirimu bukan kehendakmu, itu kehendak orang tuamu, begitu kan? Coba kau tanyakan sama si kecil tentang awal penciptaan yang dulu kau pernah menceritakan kepadanya. Laki-laki itu menoleh ke arah si kecil. Apa yang kau ketahui tentang awal penciptaan? Manusia diciptakan dari tanah liat hitam yang diberi bentuk dan ditiupkan ruh agar hidup. Dan ruh kelak akan mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan oleh jasad, dan ruhlah yang membuat sesuatu itu menjadi hidup. Tapi aku belum tahu asal muasal ruh itu. Tiba-tiba laki-laki itu teringat akan kisah roh. Aku akan menceritakan sebuah kisah, tapi kisah ini akan dikatakan fiksi, karena kisah ini ada, tapi tidak ada. Tak ada, tapi ada. Silakan kamu dan yang membaca ini yang menentukannya, dan fiksi itu bisa juga disebut dengan gaib. Gaib karena tidak ada, atau aku bilang manusia itu tidak mengerti, sebab bagi yang tahu atau terlihat, maka itu bukan gaib, tapi kenyataan. Beri aku contoh. Aku akan coba berikan contoh yang ada kaitannya dengan ruh. Dikisahkan oleh guruku bahwa sebelum ada alam semesta dan seisinya tercipta, ada alam awal yang disebut dengan alam roh. Alam itu ada dan berbentuk, tapi tidak ada yang tahu bentuknya kecuali Yang Maha Tahu, dan manusia tercipta dari sebab itu. Itulah gaib atau fiksi. Waktu manusia menjadi ruh, alam itu nyata, senyata pendengaran dan penglihatanmu melihat dunia ini. Kenapa tidak ingat? Berikutnya adalah alam rahim, nyata bagi si bayi, tapi gaib dan fiksi bagi orang tuanya. Kemudian alam dunia, terlihat nyata, tapi fiksi untuk alam kematian. Itulah kegaiban. Tiba-tiba laki-laki itu terdiam. Dia heran, dari mana dia bisa menceritakan itu semua. Hatinya pun berkata, engkau telah mempelajari itu. Tak ketinggalan akal pun berbicara. Tapi yang kau ceritakan itu ada yang percaya dan ada yang tidak. Dan mereka, akal ditambah hati sama dengan jiwa, bersepakat berkata, semua itu disebabkan karena sesuatu. Oke, dan ceritakan lagi tentang roh. Karena aku tidak tahu kisah dan cerita tentang alam ruh, aku tidak tahu harus bercerita apa lagi. Baiklah, kalau begitu, ceritakan tentang asal dan usul ruh manusia. Guruku pernah berkata, Asale menungso kuwi teko opo sing dipangan. Apa artinya itu? manusia berasal dari apa yang dia makan. Oh ya, apa kau tahu kisah? Sebelum ada manusia, sang pencipta menciptakan makhluk apa? Menciptakan semesta alam seperti gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, dan hujan. Dalam sebuah kitab suci dikisahkan, Yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan hak. Tapi apa? Kitab itu berkisah
bahwa ditawarkan kepada mereka untuk menjadi pemimpin, tapi tidak ada yang mau dengan alasan tidak sanggup. Apakah alasan mereka sebenarnya itu? Kalau menurutku tidak begitu. Kita lihat, hewan walaupun ada otaknya, tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Karena tidak mempunyai akal, dia hanya memiliki insting. Dan apa itu insting? Menurutku, insting adalah sifat alami makhluk hidup untuk berbuat sesuatu dikarenakan sesuatu juga. Bisa aku katakan insting itu adalah nafsu. Contohnya, Hewan dan manusia bila lapar pasti makan, bila haus pasti minum. Itulah insting atau nafsu. Laki-laki itu mendadak terdiam. Dia teringat kata-kata gurunya tentang perbedaan manusia dan hewan, yaitu cara. teruskan. Yang membedakan mereka adalah caranya berbuat sesuatu. Maksudmu? Akal adalah cara untuk berpikir, yang hewan tidak memiliki itu, walaupun Banyak manusia yang sifatnya seperti hewan karena lupa mempunyai akal. ya, seperti itulah. Le, menungso uripku apa jare corone menungso kuwi rumangsane. Maksud dari kata-kata gurumu itu apa? Seperti yang kamu ketahui, pada umumnya hidup manusia itu tergantung oleh niatnya, karena di dalam niat ada tujuan, ada kehendak dari manusia. Menungso kuwi sejatine kompak. Laki-laki itu mendengar kata-kata gurunya di sela-sela percakapannya dengan si kecil. Tapi menurutku tidak seumum itu makna dari kata-kata gurumu itu. Memang benar, seperti kata guru Mangsani, aku bingung untuk menjelaskan ke bahasa Indonesia. Karena kata itu adalah gabungan antara cara akal dan hati berpikir, lalu membentuk jiwa yang menentukan karakter manusia, dan manusia itu sejatinya kurang baik cara berpikirnya, padahal dia diberi keistimewaan, yaitu akal. Mari kita belajar sedikit tentang ilmu filsafat dan kembali ke ruh. Oke, Aku akan mengulangi kembali kata-kata guruku. Manusia itu berasal dari apa yang dimakan. Sebelum itu, kita coba untuk memahami sifat atau karakter penciptaan. Dalam kitab suci yang kau baca, setelah Sang Pencipta menciptakan alam semesta dan seisinya dengan hak, beliau menciptakan apa? menciptakan malaikat dan jin. Pertama, malaikat. Ruh atau aku sebut sifat hidup malaikat, yaitu berupa cahaya, dan cahaya menerangi di sekitarnya. Tapi bila sesuatu yang diterangi terlalu tebal atau pekat, cahaya itu tak mampu menembusnya, dan arah cahaya tergantung siapa yang mengontrolnya. Jadi benar, dengan filosofi sifat hidup itu, maka malaikat adalah pesuruh. Ditambah lagi, malaikat tidak mempunyai nafsu atau insting karena akalnya yang dominan. Oke, lalu sifat jin atau ruh hidup jin berasal dari api. Dan apa sifat umum api yang kamu ketahui? Panas. Api tak selamanya berbahaya. Api bila digunakan secukupnya bisa bermanfaat dengan baik, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bila digunakan dengan berlebihan akan membuat resiko, dan kau pasti tahu contohnya. Ya, aku tahu. Mari berpikir, karena dalam kitab suci yang Maha Kuasa senang dengan manusia yang berpikir. Teruskan kisahnya. Dari cerita sebelumnya, aku jadi paham apa maksud dari manusia hidup itu
berasal dari apa yang dia makan, atau lebih mendalam lagi yaitu cara berperilaku yang menentukan karakter seorang manusia. Setelah manusia pertama diciptakan, manusia selanjutnya tidaklah dibuat dari tanah liat hitam, lalu dibentuk, kemudian ditiupkan ruh. Akan tetapi, dia berasal dari saripatinya sesuatu yang mempunyai ruh, atau yang disebut sifat hidup, yang berada di atas tanah maupun di dalam tanah, yang dimakan orang tuanya, kemudian diberikan ke bayi pada waktu mengandung. Dan bila tidak dalam keadaan mengandung, cara orang tua mencari makan menentukan sifat hidup itu. Bila engkau paham dan mengerti akan itu, engkau akan tahu sebenarnya manusia spesial yang dikisahkan di dalam kitab suci tidaklah dipilih, melainkan mereka pantas untuk dipilih. Tapi kita tidak dulu berkisah tentang itu. Kita berdalam dulu tentang ruh atau sifat hidup itu. Laki-laki itu berkata tanpa dia sadari. Laki-laki itu semakin heran. Dia bercerita, berkisah dan berbicara seakan-akan dia tahu segalanya. Aku mulai ingat guruku berkata, yang aku terjemahkan dari bahasa Jawa, sebab tak semuanya manusia bisa berbahasa Jawa. Maka aku akan bercerita dengan bahasa yang diketahui. Ya, kitab suci pun berkisah seperti itu, yang intinya, ketahuilah bahasa kitab sucimu lewat bahasa yang kamu pahami, agar kau mengerti kehendak dari yang membuat kitab itu. Tanah itu wadah atau tempat hidupnya berbagai macam sesuatu yang hidup. Tanah itu diapakan saja, dia hanya diam. Tapi dia memberi tempat untuk sesuatu itu agar memiliki kehidupan. Aku mencoba mendalami mengapa gunung-gunung pepohonan tidak bisa menjadi pemimpin. Dan menurutku itu disebabkan karena mereka memiliki karakter tanah yang dominan. Mereka tahu kelemahannya, hingga salah satu dari mereka tidak sanggup untuk menjadi pemimpin. Kalau hewan pasti tidak bisa, karena tak berakal, hanya insting yang dipunyai. Insting menurutku adalah sifat atau karakter semau-maunya, tanpa tahu yang dilakukan itu baik atau tidak, tanpa tahu yang dilakukan itu beresiko atau tidak. Itulah yang disebut dengan nafsu. Dan kesimpulanku, manusia yang sering makan tumbuh-tumbuhan karakternya akan kalem. Kalem dalam arti tidak mudah emosi, sedangkan yang sering emosi kebanyakan dia makan hewani. Mereka terdiam, sepertinya saling memikirkan sesuatu, tapi entah apa yang dipikirkan. Apakah roh itu lupa akan penciptanya? Karena dari ceritamu, setiap melalui sebuah alam pasti mengalami lupa kalau pernah berada di alam itu. Dan pada akhirnya yang kamu tanyakan terjawablah sudah, bahwa manusia hidup bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan Sang Penciptalah yang berkehendak kita untuk hidup. Laki-laki itu tak bisa menjawabnya. Dia merasa malu, bingung, dan entah apa yang dia rasakan. Tiba-tiba kembali suara gurunya terdengar dengan jelas. Coba kau pikirkan ini, puluhan bahkan jutaan sesuatu itu berlomba-lomba untuk menuju ke rahim. Kenapa cuma satu yang berhasil menyentuhnya? Kan ada yang dua dan bisa lebih dari itu. Benar, Le, tapi pada umumnya satu.
itu mengira hanya dia saja yang mendengar suara gurunya, tapi ternyata si kecil pun mendengarnya, akan berbicara dengan suara itu. Dan dari semua itu, ada yang tidak sampai terakhir. Pikirkanlah untuk kalian berdua. Lama mereka terdiam, hingga panggilan pun terkumandang. Mereka pun saling berpamitan untuk berjumpa esok hari.